Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas dan terima kasih telah eh, meyakini dan percaya kepada kami untuk menjadi konselor Masnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Akbar. Saya akan menjadi konselor Masnya untuk menyelesaikan permasalahan yang Mas ini alami. Sebelumnya kita sudah berkomunikasi di WhatsApp dan saya ingin lebih jelas untuk mengetahui identitas Masnya, nama, terus asalnya dari mana, lalu untuk sekarang sedang menjalani profesi apa. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Ardianus Wana. Asal saya dari SMA 7 Malang. Untuk profesi saya sekarang masih di pelajar SMA. Untuk Masnya perjalanan ke sini bagaimana? Tadi naik motor sama teman juga di sini. Panas saja di luar ya? Panas mas. Iya. Macet apa enggak Mas di luar Mas? Apa? Macet atau enggak? Oh enggak mas, aman. Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk aturan konseling pada saat ini Mas ya. Untuk waktunya mungkin kita yang telah kita sepakati yaitu 50 menit Mas ya. Lalu untuk Masnya jangan khawatir. Di sini kami akan menjelaskan untuk asas kerahasiaan, yaitu asas kerahasiaan itu adalah di mana saya sebagai konselor harus menutupi semua yang Mas ini ucapkan. Jadi Masnya jangan khawatir, terus jangan takut untuk bercerita lebih terbuka, karena saya akan menjaga hal tersebut dan tidak akan bocor kemana-mana. Lalu boleh di Mas untuk harapan Mas ini selesai dari sesi konseling ini, apa harapannya? Harapan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini ya mas. Jadi mencari solusi dari permasalahan yang Mas ini saat ini alami. Iya. Oke, sebelumnya saya izin mencatat Mas ya. Iya, mas. Oke Mas. Masnya bisa ceritakan masalah yang Mas ini alami? Kalau masalah ini saya dari dulu itu mengalami trauma mas. Oke Mas. Itu trauma berenang. Trauma. Iya Mas. Waktu SD itu kan studi tour, terus berenang, terus saya tuh nggak bisa berenang tapi ke tengah, Oh iya ya Mas. jadi langsung tenggelam dan itu nggak ada yang tahu. Jadi sampai sekarang saya trauma berenang itu. Untuk pada saat itu emangnya Masnya berenang bersama siapa saja emang? Kok sampai tidak ada yang tahu seperti yang Mas ini jelaskan tadi? Sebenarnya itu berenangnya bareng-bareng mas, tapi di kolam itu mencar sana sini, terus pas saya di tengah ada yang tahu kan, anak-anak di kanan di kiri. Oh iya ya. Terus tenggelam. Oke, berarti pada saat itu keadaan aslinya ya ramai sama teman-teman, Ya. tapi karena mencar sendiri dan ya nggak, teman-teman Masnya nggak melihat Masnya ini dalam keadaan yes panik ya. Iya, panik. Oke Mas. Lalu apa yang Mas ini rasakan pada saat itu? Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain mas, takut, panik, terus tenggelam. Akhirnya nggak lama itu ibu saya lihat saya, terus Iya. ditolong. Berarti pada saat itu malah ibu yang melihat pertama Iya. kali ya dan menolong. Untuk orang sekitar, orang lain kah, teman kah, atau orang tua dari yang teman-teman masa nggak ada yang lihat Mas? Nggak ada mas waktu itu, mencar semua. Lalu kan yang Mas alami yaitu kan rasa takut dan mungkin ya langsung tidak punya keinginan untuk mau ikut berenang lagi ya.
tersebut mempengaruhi kehidupan masnya? Sebenarnya kalau di kehidupan sih enggak mas, tapi kalau kita kan biasanya anak-anak kalau main kan biasanya berenang terus gitu, terus kalau aku ikut itu kayak malu gitu mas kalau nggak bisa berenang, Iya. padahal itu sebenarnya trauma dari dulu tenggelam itu. Jadi efek dari semua yang Mas alami ini akhirnya sekarang apa, mempengaruhi kehidupan sehingga ya kayak teman-teman lainnya renang aja kayak gitu. Nah, Terus tetapi Mas ini menjelaskan apa enggak ke terhadap teman-teman bahwa itu bukan karena nggak ingin ikut tetapi hanya karena ya trauma aja. sebenarnya jelaskan mas, tapi kayak anak-anak itu nggak percaya gitu. Iya, Jadi iya. kita apa teman-teman tahu kita nggak bisa berenang. Iya. Berarti teman-teman teman-teman masnya pun ya hanya tak yes, hanya menangkapnya nggak bisa renang, bukan Iya. bukan menangkapnya karena Trauma. keadaan trauma itu ya. Oke mas. Terus masnya ini dalam permasalahan trauma itu pernah berceritakan ke teman, ke orang tua atau keluarga atau guru yang masnya masih sekolah atau gimana? Kalau cerita sih ke teman biasanya mas, kalau trauma renang gitu Hanya ke teman kan? teman sama ibu. Oh teman sama orang tua. Iya. Gitu. Oke. Untuk tanggapan dari teman bagaimana mas? Teman saya sih disuruh nyoba terus mas sampai berani lagi. Oke mas. Berarti teman mas ini hanya mensupport masnya untuk mencoba kembali. Iya. Tapi apakah mas itu mas lakukan atau hanya sekedar iya gitu aja? Sebenarnya belum mas, belum dilakukan, tapi nasihatnya saya hargai. Oh, oke. Ya ini terus. Oke, oke. Berarti menerima masukan dari teman tersebut, Ya. terus mungkin masnya ya perlu waktu untuk mencobanya begitu ya. Oke. Untuk tanggapan dari orang tua bagaimana mas? Untuk trauma yang mas ini alami kan ya orang tua mungkin tahu kejadiannya, Iya. tapi nggak tahu untuk perasaan sampai sekarangnya ya gitu ya kan, nggak intens. Itu bagaimana mas tanggapan dari orang tua? Sebenarnya sama sih mas, disuruh coba terus sampai berani berenang itu, dari misal berenangnya dangkal dulu terus ke yang tengah-tengah gitu mas. Oh, berarti orang tua masnya pun ya sama seperti temen ya, Iya. coba untuk berani Berani. untuk mencoba kembali, siapa tahu bisa menghilangkan rasa trauma tersebut begitu ya. Oke mas. Untuk masnya pun bagaimana untuk sekarang dan atau kedepannya ingin mencoba kah atau tetap dengan rasa trauma ini kah atau bagaimana mas? Kalau saat ini sih belum berani mas, masih Belum berani, oke. Belum berani mas ya. ya. Kan ketika kita belum berani berbuat sesuatu mungkin ada alasan dan ada sebab mungkin ya. Itu karena apa mas ya? Kalau boleh tahu. Nah kalau saya itu kan dulu trauma itu takutnya sama air di hati, masih di kedalaman yang lebih tinggi, jadi masih takut kalau lihat air tinggi itu. Berarti kan penyebab belum beraninya karena terbayang-bayang dengan kedalaman air tersebut sehingga ya ketika melihat air dalam kolam itu yang muncul rasa Itu, dulu rasa itu ya. takut Oh, dulu oke. trauma itu. Oke mas. Terus kan tadi masnya setelah bercerita ke teman dan orang tua ya, untuk rasanya ketika setelah bercerita ke teman dan orang tua bagaimana? Untuk ke temannya bagaimana? Setelah bercerita rasanya bagaimana? Kalau teman saya sih rasa saya seneng masuknya bisa kayak apa menemukan solusi biar saya berani lagi gitu. Iya. Disarankan untuk mencoba lagi,
jadi nggak, misal nggak ada yang saya ceritain kan nggak tahu. Iya ya. Jadi maksudnya ini ketika setelah menceritakan terhadap teman rasanya senang karena ternyata ada yang mau mendengarkan begitu ya. Oke mas. Untuk yang dirasakan ketika setelah bercerita ke orang tua? Kalau orang tua ya sama mas ya, sepertinya disuruh coba lagi terus sampai masa dibilangin wis gede kok sih gak wani renang. Iya, gitu kan mas. Iya mas. Jadi gak menjadi perasaan mau nyoba lagi, tapi untuk saat ini masih belum berani. Berarti rasanya hanya menambahkan keberanian untuk mencoba ya. Iya. Oke. Terus apakah pada saat pada saat sebelum menjelaskan ke teman, apakah pernah mengalami suatu tindakan yang tidak menyenangkan, contohnya dibully kah apa bagaimana mas? Kalau itu misal sering mas ya, kalau kan teman-teman semua pada renang terus Iya. saya cuma kayak lihat aja di pinggir terus diajak ayo sih renang masuk rene mek kayak lokto. Iya. Terus tanggapan dari kita bagaimana ketika teman-teman masnya mengejek lah bahasa kasarnya, itu bagaimana mas? Saya sih biarin aja mas ya, soalnya kan dia belum tahu apa yang saya alami. Pasti kalau dia yang alami kan pasti juga sama seperti saya. Iya mas, benar mas. Kadang ya perasaan kita tidak akan sama dengan orang lain kalau orang lain pun tidak sama merasakan ya. Oke, iya mas. Terus dari semuanya aja, dari setelah diejek itu mungkin kan masnya ini langsung berpikir ingin terus mencoba ya, walaupun belum ada kemauan untuk sekarang ya. Solusi yang mas ini lakukan pada saat kedepan ini bagaimana solusinya dari motif apa? Ketika ingin melakukan solusinya bagaimana? Misal kayak renang sama orang yang dipercaya gitu mas, buat ngajarin dari dasar dulu. Ya. Yang orang dipercaya, kalau sama teman-teman kan belum tahu, jadi misal kalau kita ikut renang terus dijukrakno Iya nggak apa, ada masnya nggak apa-apa kok, didorong gitu kan, malah takut. Selain itu ada lagi atau hanya Itu mas. berarti solusi yang mas ini pakai ini untuk kedepannya, untuk yang ingin mas ini lakukan kedepannya, yaitu untuk belajar bersama orang yang dipercaya, karena teman pun belum tentu bisa dipercaya gitu aja. Berarti contohnya terhadap bisa dicontohkan ke siapa yang bisa dipercaya? Misal kayak teman dekat gitu mas, teman dekat terus orang tua juga bisa. Tapi kalau teman yang kayak nggak deket banget kan belum tahu. Iya. Oke, berarti hanya terhadap dua orang ini saja ya yang mungkin mas ini percaya itu, teman dekat lalu orang tua gitu ya. Untuk keluarga atau saudara bagaimana mas? Maksudnya memberikan suatu support enggak mas? Untuk kakak atau adik atau siapa atau saudara? Kalau support sih yang tahu itu cuma orang tua mas. Itu. Soalnya kan yang waktu di kolam itu ada orang tua. Iya. Jadi yang tahu cuma orang tua. Berarti Jadi kalau adik saya atau kakak saya gitu tahu gak bisa renang gitu diejek gitu. Berarti saudara mas ini hanya tahunya nggak bisa renang. Iya. Berarti seperti teman-teman yang lain begitu aja. Oh, oke mas. Terus mas ya, apa yang anda lakukan untuk menghindari hal-hal ini bakal terjadi lagi?
hal-hal trauma ini yang maksudnya alami, bagaimana caranya dia kita terjadi lagi mungkin. Kalau itu sih coba terus sama orang yang dipercaya itu mas. Oh, Pernah sama itu, jadi sampai bisa gitu baru berani yang sama yang anak yang lain. Berarti seperti solusi untuk kedepannya mas Iya. ini ya. Oh, oke mas. Berarti solusi dari untuk menghindari hal yang serupa terjadi, belajar ke orang yang dipercaya, contohnya teman dekat, lalu orang tua, begitu. Oke mas. Untuk untuk keinginan yang masih mau ini lakukan, seberapa besar support dari orang tua mempengaruhi permasalahan ini untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dari orang tua ya 100% mas. 100% ya. Soalnya mau gimana lagi kan, misal saya sekarang kan habis ini kuliah terus Iya. ngambil FIK pasti kan ada praktek renang gitu kan. Kalau Iya. saya nggak bisa terus nilainya dari mana gitu. Oh, berarti orang tua pun sangat support untuk penyelesaian permasalahan mas Iya. ini ya. Lalu masnya pun ingin berkuliah di fakultas ilmu olahraga ya, yang kita ketahui bahwa olahraga itu dasar-dasarnya pasti keolahragaan sendiri ya. Kan jelasnya di dalam suatu olahraga pun ada renang juga ya, walaupun itu trauma mas yang ini alami ya. Oke. Tapi kok nggak mencoba mulai sekarang mas, kok harus menunda-nunda, padahal masnya ini kedepannya pun ya mau terjun ke dunia tersebut loh. Masih traumanya masih mendalam gitu mas, masih sulit banget. Iya iya. Bisa berenang lagi. Mungkin butuh berapa lama mas untuk mau mencoba, kalau boleh tahu? Mungkin sedikit kayaknya mas, soalnya kan habis ini udah kuliah jadi harus cepat-cepat belajar berenang lagi untuk hilangkan trauma itu. Terus kan ya tadi masnya pun bercerita bahwa ada pun teman-teman yang sering bully karena belum tahu apa keadaan masnya ini, karena faktor apa gak bisa renang. Itu bagaimana mas hubungannya sekarang sama teman-teman itu? Maksudnya masih berteman kah, atau berteman malah lebih rekat, atau bagaimana, atau renggang, atau Itu sih dari sekarang masih berteman mas, berteman baik gitu tetap mas. Cuma kalau anak renang tapi saya nggak ikut gitu, alasan yang gak masuk akal? iya nggak masuk akal ikut renang. Oke mas. Berarti ya berarti untuk sekarang ya hanya sebagai bahan candaan aja ya, karena ya masih berteman dan ya semakin erat juga pertemanannya. Terus ketika gini mas, ketika masnya ini melihat atau mendengar saja ya orang lain dibully, perasaan masnya ini bagaimana? Lihat orang lain dibully. Iya. Kalau saya sih ya Apa yang mas ini lakukan? melihat orang lain dibully itu menasihati yang bully sama menasihati yang dibully itu mas sama-sama. Tapi ya lebih baik ditegur gitu mas yang bully biar nggak terus-terusan bully gitu. Iya. Berarti masnya ini mencoba untuk menegur para pelaku pembuli tersebut, jangan pernah melakukan hal tersebut karena tidak baik lah ya. Bisa kena mental barang yang dibully itu. Terus mesti
kedepannya ini untuk kedepannya Mas ini ya keinginannya pun ya ingin masuk ke ranah kampus begitu aja. Iya. Terus memilih hal-hal yang bersamaan dengan rasa trauma Mas ini yang alami. Apakah Mas ini tidak ingin, mungkin ini bukan solusi apalagi hanya menanyakan ke Masnya, apakah tidak ingin mengambil prodi yang tidak bersamaan sama rasa trauma Masnya ini? Mungkin yang pertama tetap ngambil FIK Mas ya. Iya. Kalau yang pertama, kalau mungkin pilihan kedua ke FEB, ekonomi bisnis. Mungkin saya ambil itu. FIK dan FEB yang mau Mas ambil. Kenapa kok mendominan di FIK? Padahal itu ada hal yang Mas ini punya rasa trauma yang membuat, maksudnya ya kehidupan ini nggak secara utuh, masih takut, masih mempunyai rasa ketakutan gitu. Kenapa kok nggak yang FEB ditaruh ke nomor 1? FIK saya taruh pertama itu soalnya saya dominan ke olahraga Mas. Saya suka olahraga, jadi saya tetap ambil yang pertama FIK. Berarti karena Mas ini dominan mempunyai skill dan wawasan di dalam bidang olahraga, sehingga Mas ini mau gak mau harus menambah dan memanfaatkan hal tersebut, lalu mengambil FIK begitu aja. Iya. Pun andaikanlah FIK tidak masuk aja, Iya. dan Masnya harus masuk ke FEB. Untuk Masnya memang mempunyai skill dan wawasan di sini apa enggak Mas? Sebenarnya enggak Mas, tapi saya suka kalau lihat bisnis itu di luar Mas, jadi saya terinspirasi kalau buka bisnis, buat bisnis gitu. Jadi saya mau ambil ekonomi bisnis. Berarti karena Masnya ini dominan orangnya suka melihat cara berbisnis dan tentang usaha, sehingga Masnya ini ingin mencoba hal tersebut, dan makanya Mas ini masuk di fakultas ekonomi dan bisnis. Sebelumnya emangnya Mas ini mempunyai bisnis usaha atau bagaimana? Kok senang dalam bidang ekonomi dan bisnis ini? Kalau punya usaha sih enggak Mas ya. Oke. Tapi saya itu suka lihat-lihat orang gitu kalau punya bisnis, dan itu bisa memanfaatkan peluang saya kalau tinggal terima di FIK. Oke. Berarti hanya suatu opsi cadangan. Iya. Takutnya ketika FIK ini yang dominan Mas sampean banget ini gak keterima, ya mau gak mau harus mengikuti plan cadangan ini ya. Iya. Kalau boleh tahu Mas ini mendominasi apa sekarang? Di bidang apa dalam keolahragaan yang Mas ini jalan sekarang? Kalau FIK olahraga itu saya dominan di sepak bola sama futsal Mas. Dari SD saya sudah ikut kayak sekolah sepak bola sampai SMA, lalu lanjut ke futsal. Berarti sekarang lebih dominan di dalam sepak bola dan futsal. Ya. Nanti kan pada saat masuk kuliah pun pasti materinya random, nggak bakalan sepak bola dan futsal, mungkin ada jurusan lain. Nah, itu bagaimana untuk Masnya? Maksudnya mencoba untuk menjalani materi itu atau bagaimana? Ya, kalau itu harus mengikuti semua olahraga Mas ya. Apalagi saya basicnya olahraga, jadi semua olahraga harus tahu gitu Mas, nggak hanya sepak bola sama futsal aja. Berarti semua apapun nanti di dalam FIK yang harus dijalani aja ya.
Nanti walaupun di dipaksakan harus berenang bagaimana? Maksudnya yes, andaikanlah maksudnya ini belum berani, masih terbayang-bayang dengan rasa ketakutan itu bagaimana mas? Mau terbuka kepada dosennya atau ya wis coba aja? Saya sih lebih ke terbuka sama dosennya dulu mas, baru kalau nggak ada toleransi ya wis mau gimana lagi mas. Berarti opsi pertama yang mas ini mau jalani ketika nanti menjalani suatu materi di FIK ya wis mau menjelaskan utamanya ke dosen, kalau memang diwajibkan untuk ikut ya wis Harus ikut gitu mas. tapi ya emang harus begitu sih mas, kalau enggak ya kehidupan mas ini hanya begitu saja, maksudnya ya enggak bakal bisa renang Iya. dan terbayang-bayang dengan hal tersebut. Untuk sepak bola dan futsal ini maksudnya sepak bola ini ikut suatu klub kah atau akademi sepak bola atau bagaimana? Kalau sepak bola ikut klub mas dari kecil itu. Berarti mulai kecil pun sudah ikut klub mas ini ya? Iya. Sampai sekarang kan tahu bagaimana? Kalau sekarang sih nggak mas, saya lebih fokus ke futsal sekolah aja. Oh, sekarang dominan ke futsal. Nah, futsal ini kan kata mas tadi di sekolah. Di sekolah ini klub atau suatu organisasi apa bagaimana mas? Kalau di sekolah sih lebih ke sebenarnya itu organisasi mas. Organisasi. Tapi sekarang kayak dijadiin lebih ke klub, jadi cuma anak-anak itu aja yang dipakai untuk turnamen gitu. Berarti yang awal mulanya suatu organisasi biasa ya untuk menunjukkan bakat-bakat siswa, akhirnya lama kelamaan oleh pihak sekolah dijadikan suatu klub. Iya. Tetapi tetap membawa nama sekolah tersebut ya? Atau bagaimana kan? Kalau bawa sekolah tersebut mas, jadi sebenarnya bukan pihak sekolah yang jadiin itu klub, tapi dari pelatihnya sendiri. Oh, dari pelatih. Ya. Oh, berarti yang merekomendasikan buat klub itu pelatih. Iya. Bukan pihak sekolah. Bukan. Tapi bagaimana pihak sekolah? Pihak sekolah sebenarnya belum tahu mas. Oh, belum tahu. Ya, soalnya kan pelatihnya juga baru ganti. Oh, oke. Jadi kayak nggak tahu mas ya, misal dibayar atau enggak kan kita nggak tahu. Iya, iya. Jadi sekarang dibuat kayak ya anak-anak itu aja. Jadi kayak misal kalau nggak dibayar kan juga percuma mas melatih satu sekolah gitu. Iya, kan. iya. Mending kan pelatihnya jadiin itu klub aja, jadi anak-anak itu aja. Oke, berarti yang tadi masih cerita sedikit itu pelatihnya nggak tahu dibayar. Lah, yang menunjuk seorang pelatihnya siapa namanya? Itu Dari sih pihak sekolah atau dari pihak satu futsal ini? kalau itu sih kalau yang awal itu dari pihak sekolah. Oke. Lalu kan yang kedua itu pelatih saya ganti, jadi pelatih yang keluar ini Ya. minta ganti, tapi yang nyuruh juga pelatihnya kan kenal gitu mas. Oh. Disuruh ngelanjutin lah. Rekomendasi dari Ya. teman, oh dari pelatih sebelumnya begitu. Iya, disuruh ngelanjutin untuk ngelatih SMA 7 itu. Iya ya. Terus mas, untuk sekarang yang direkomendasikan pelatih untuk menjadi klub itu pelatihnya ikut siap, bayarnya bagaimana? Kalau itu kurang tahu mas. Kalau pembayaran, soalnya kan kayak pernah cerita gitu, terus misal kalau nggak dibayar ya ngapain terus ngelatih satu sekolah semua. Iya, iya. Kan mending dijadiin klub aja, kayak klub sekolah. Yes, buat turnamen itu aja mas. Oke. Tapi ya ketika menjalani suatu kehidupan, apakah permasalahan mas ini yang mas ini alami sering muncul atau terbawa sampai kehidupan atau bagaimana? Sebenarnya enggak sih mas, kalau cuma kata
Kalau ada acara renang gitu baru terbayang. Oh, hanya pada saat mas ya berarti. Hanya pada saat kegiatan yang dominan menggunakan tempat-tempat yang membuat mas Iya, merasa trauma gitu. Tapi pada saat yes seperti di kelas atau di kehidupan umumnya itu nggak pernah muncul kan mas? Sebenarnya enggak mas, tapi kadang ada temen yang bawa candaan gitu kan, misal ayo renang, Oh, terus iya iya. kan saya nolak gitu, terus ya diajak gitu. Oh, berarti muncul itu bukan dari masnya, malah dari lingkungan masnya Iya. ya. Dan itu malah ya sih buat bahan candaan Iya. yang ya sih buat oleh teman-teman masnya begitu. Oke. Hmm, sedih. Untuk masnya ini, hmm, selain hal tersebut yang mas ini alami, mungkin ada hal yang Kalau itu sebenarnya nggak ada mas, tapi cuma satu itu kayak gak enak banget. Tapi kayak saya itu kan dari kecil juga fobia sama kucing. iya iya. Nah itu kalau ada kucing di sekitar kan saya takut, Iya. tapi itu malah kayak anak-anak itu malah istilahnya jarak gitu Iya mas. iya. Terus ke kucingnya dikasihkan ke saya, terus Dilemparkan gitu. terus saya kan lari gitu mas, kadang kayak fobia gitu, takut sama kucing. Oh, berarti fobia terhadap kucing. Memang fobia tersebut muncul pada saat kapan sekali ya? Kecil, Pada saat dari kecil Dari kecil. lihat kayak lihat bulunya gitu mas, geli. Jadi sampai sekarang nggak pernah megang kucing. Iya. Ini karena fobia kucing karena melihat bulunya terus makanya yang membuat mas ini takut Iya. gitu. Emang apa yang dirasakan masnya ketika dekat dengan atau diiseng-iseng sama kucing? Rasanya lebih takut dari trauma renang itu mas. Oh iya ya. Soalnya kan nggak mau beneran saya kalau sama kucing. Apalagi kalau ke rumah yang ada kucingnya gitu, saya Iya. nggak berani masuk. Saya tunggu di luar gitu. Emang reaksi ke dalam diri masnya kan apa? Ketika anggapnya kucing dilempar ke mas, apa yang membuat? Terus reaksi masnya, maksudnya apa yang membuat masnya ini ketika dilempar kucing dan ya sih. Kok ini Reaksi saya gitu Ya. mas. Reaksi saya ya takut is mas, pokok ide saya lihat kucing itu kayak keweli gitu, apa kan kalau nyentuh Iya. kepada. andai karena kucing itu dipegang yang andai kan kucing itu dilempar atau yang mas lakukan apa biasanya ketika fobia seperti itu? Pasti yang pertama lari dulu Lari mas dulu. ya, menghindari itu. Oke. Ke temen sih ya saya pasti marah mas ya, soalnya saya benar-benar takut kan sama kucing, nggak berani sama sekali. Lalu
Lalu apa berpengaruh dalam kehidupan Mas ya ketika fobia kucing seperti ini? Itu sangat berpengaruh mas. Kalau lihat kucing di sekitar gitu, kalau apalagi kan dekat rumah juga banyak yang memelihara kucing gitu. Jadi kalau di rumahnya ada kucing saya nggak ke situ. Selama ada kucing di rumah itu saya nggak pernah ke situ. Oh berarti ya sangat berpengaruh sehingga sampai main pun ketika ada temen mengadopsi kucing pun sampai nggak mau masuk ya? Iya mas. Lebih baik saya pergi mas, nggak deket sama kucing. Iya ya. Terus mas, terus itu kan sangat berpengaruh kata masnya. Eh, itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masnya. Mungkin masnya pernah ingin untuk menghilangkan rasa fobia tersebut atau tidak? Saya sih enggak mas. Enggak. Karena lebih parah ini dari trauma berenang itu. Benar-benar takut kan, nggak Itu- mau gitu kayak iya, Mas. Karena faktor dari keluarga atau bagaimana mas kok bisa muncul fobia tersebut? Maksudnya itu keturunan kah atau itu bawaan dari sendiri? Itu enggak sih mas. Di rumah saya itu kan nggak ada yang takut sama kucing, Iya. kan biasa aja. Cuma saya aja yang takut. Ada kejadian sebelum takut ini mas? Ada sih mas. Kan nggak mungkin kita langsung Trauma. diam-diam punya Iya. fobia terhadap hewan apalagi loh. Apa hewan ini pernah ngapain terhadap masnya? Pernah mas waktu itu di rumah kan lagi duduk gitu, terus ada kak dari genteng gitu, Iya. terus jatuh ke depan saya, jadi kak itu aku gitu. Iya. Oh berarti awal mula di situ. Iya. Yang membuat mas ini sangat fobia sekali loh terhadap kucing. Andai kan disuruh untuk menghilangkan rasa tersebut, apa mas ini mau menyembuhkan hal tersebut? Ya sebenarnya mau mas, soalnya kan sudah besar masa Ya takut terhadap iya hewan takut sama sendiri. kucing, tapi masih saat ini masih belum juga mas. Oke. Belum berani. Mungkin sulit aja karena masnya ucapin pun ya sangat sulit dan itu lebih besar dari trauma yang tadi renang. Iya. Renang pun oke mas. Lalu kenapa kok tidak memprioritaskan permasalahan fobia kucing ini tadi mas? Maksudnya atau memang kesini ingin menyelesaikan dua permasalahan itu atau bagaimana? Sebenarnya dua permasalahan ini mas, Oke. kan tadi renang Iya. dulu baru saya ingat. Ya yang suka. kita sampaikan di WhatsApp Iya. tersebut ya. Fobia. Untuk kan tadi untuk renang pun ya kita sudah menemukan solusi bagaimana nanti masnya untuk menyelesaikan rasa tersebut ya. Terus kan ya kita sekarang berfokus pada fobia kucing sesuai dengan apa yang kita sampaikan di dalam WhatsApp. Oke. Dan terus fobia kucing pun tadi ya Mas sudah bilang pada saat awal mulai pada saat di rumah dari atas jatuh dan ternyata yang jatuh itu kucing Ya. dan awal mula fobia tersebut di situ terus sampai sekarang terbawa Iya. sehingga itu sangat berpengaruh mas ya Berpengaruh itu mas. sampai ke rumah temen pun kalau ada yang Ada ingin kucing. pun nggak masuk ya. Iya nggak masuk. Lah kalau di lingkup umum bagaimana mas? Lingkup umum sih kan biasanya ada kucing liar gitu mas. Iya, Jadi iya. kalau kucing liar kan dibusa terus lari gitu mas, Iya. itu gak masalah. Tapi kalau kucing di rumah kan malah kayak deket, Iya, terus iya. kalau temen sing tahu kita Takut gitu ya. apa tambah di jarak Iya. gitu mas, dikasih ikan. Oh, berarti sering aja untuk teman-temannya ini bikin usilkan masnya dalam apa kucing ini ya? Sering mas, kan di sekolah juga ada banyak kucing. Iya. Terus waktu di kelas kan biasanya kucingnya juga masuk gitu. Iya. Terus dekat ke saya kan saya juga
takut mas, terus saya naik kursi gitu malah diambil kucingnya sama temen terus dikasihkan gitu. Oke Jadi kalau di kelas lihat kucing masuk gak fokus pelajaran. Iya, Mas. iya. Takut sama kucing. Lah emangnya kalau beritahu pada saat ketika kejadian pertama kali itu hal apa yang Mas ya sangat dominan membuat fobia, bulunya kah atau pada saat itu apanya atau kulitnya atau bagaimana kok bisa sampai terbawa sampai yos kehidupan Mas ini? Itu dari bulunya mas, soalnya jatuhnya pas di depan saya terus saya Iya. kaget kan, tak kirain apa itu, terus kucing terus lihat bulunya gitu sampai sekarang kayak merinding. Iya ya. Oke. Dan keluarga pun tahu Mas. Tahu mas, dan itu cuma saya saja yang Hanya takut Masnya saja? fobia kucingnya. Iya ya ya. Terus harapan untuk Masnya setelah kita melakukan hal konseling ini apa yang masih ingin gapai untuk permasalahan di fobia kucing ini? Kan kalau tadi yang tenang kan kita Masnya ini ingin menyelesaikan karena rasa trauma itu agar cepat hilang dan Masnya cepat bisa melakukan hal tersebut. Iya. Kalau untuk fobia kucing ini apa yang Mas ini harapkan? Memangnya Sih harus mas ya kayak ya memberanikan diri lebih, tapi untuk sekarang masih belum kan. Saya juga malu mas kalau Iya. takut terus sama kucing apalagi udah besar, apalagi kan kalau cewek-cewek kan suka kucing. Oh, iya. Deket cewek terus Iya ya. takut kucing kan tambah malu. Iya ya. Berarti karena faktor pertama dewasa, yang kedua karena lingkupan cewek sekarang zaman sekarang banyak yang suka kucing sehingga kalau kita mendekati cewek dan kita takut terhadap kucing yes jadi ilfil lah Iya, namanya Mas. ya. Oke. Berarti karena faktor itu yang Iya. Mas ini harus dibahas berarti gitu. Oke ya. Untuk hal yang Mas ini tadi sampaikan, apakah pernah mendekati seorang wanita yang suka kucing terus Mas ini berpacaran dengan dia dan dia pun nggak tahu apa Kalau itu preman? belum Belum. pernah mas, belum kayak yang cewek yang suka kucing Iya. banget gitu, belum. Oh berarti hanya sekedar Dia suka cuma dia gitu suka. aja Pak. Tapi Masnya cerita apa enggak terhadap ceweknya Mas ini? Ya cerita mas, Cerita. terus tanggapannya juga ngapain sih mau main kucing? Iya. Mungkin ya semua orang bilang. Nganggepnya Nganggepnya biasa seperti mas, itu ya. kucing aja di Oh, oke. Terus ya mungkin yes banyak cara yang Mas ini sudah pernah coba untuk menghilangkan fobia ini. Contohnya apa? kalau itu kayak kucing di dekat saya nyoba saya biarin gitu mas, Iya Mas. apa dekat saya gitu lewat itu saya biarin, tapi kalau misal lama mengarah terus tapi saya tetap lari mas. Oh, Dan itu saya coba Iya. coba diem aja gitu, tapi Berarti- tetap masih ada rasa. Iya. Yang untuk menghilangkan rasa itu yang sudah Mas ini coba itu dengan cara mencoba untuk diam di saat ada kucing Iya. yang lewat. Kayak biasa aja Iya. kucing gitu mas. Dan itu belum berhasil Mas ya ternyata Belum, ya. Mas. Oh. Kalau lebih dekat wis tetap lari. Iya. Mungkin Masnya perlu untuk mencoba hal-hal yang lain, solusi yang lain, mungkin bisa ya karena faktor sesi konseling pada saat ini sudah mau hampir habis saja.
mungkin kita sudahi untuk sesi sekarang. Dan tadi kan ya sudah kita setelah membahas yang pertama tadi yaitu tentang trauma pada saat renang Mas ya. Trauma itu ini coba saya untuk rangkum semua Mas. Mas Aldi ini mempunyai trauma untuk berenang karena waktu SD pernah melakukan liburan bersama-sama dan berpencara oleh teman-teman di suatu kolam tersebut, dan pada saat mencar Mas Aldi ini tenggelam tenggelam di arus yang lebih dalam. Dan pada saat itu orang tua Mas Aldi langsung yang mengetahui, dan itu membuat hal tersebut membuat Mas Aldi sangat trauma sampai terbawa dalam kehidupan Masnya. Sampai sekarang pun Mas Aldi pun masih takut untuk mencoba, dan hasil dari konseling ini Mas Aldi mencoba untuk mencari solusi, yaitu dengan cara tetap belajar untuk mau berenang terhadap orang terdekat dan orang tua yang mendampingi. Lalu tadi kan ya pembahasan kedua yaitu fobia kucing yang masih perlu kita dalami, tetapi kan kita sudah bicarakan dasar-dasar dari ketakutan Mas ini terhadap kucing. Mungkin untuk pembahasan lebih dalamnya mungkin kita bisa lakukan konseling lagi di minggu depan aja, sesuai dengan mungkin kita bisa janjikan lagi di WhatsApp. Mungkin Masnya kosongnya kapan, terus saya pun akan menyesuaikan untuk jam yang ditentukan oleh Masnya gitu Mas. Untuk kurang lebihnya saya sendiri pun mohon maaf Mas ya, karena waktunya pun sesuai dengan apa yang kita tadi janjikan. Mungkin kalau ada tutur kata dari saya yang masih salah atau kurang benar mohon dimaafkan. Lalu saya sangat mengucapkan beribu terima kasih telah mempercayai kami sebagai konselor, dan saya di sini tidak lupa untuk mengulangi dan menjelaskan asas kerahasiaan, bahwa asas kerahasiaan itu suatu profesi yang harus saya jaga. Seperti tadi yang apapun yang Mas ceritakan tadi, insya Allah saya tidak akan membocorkan ke siapapun, jadi Masnya jangan khawatir. Terus mungkin itu dari saya Mas Aldi. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Selamat sore Mas ya. Terima kasih Mas ya. Jangan